Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlilhu fala hadiyalahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Artinya, kami panjatkan segala puji kepadanya dan kami mohon pertolongannya, seraya memohon ampun dan perlindungannya dari segala keburukan jiwaku dan kejelekan amaliyahku. Barang siapa telah Allah berikan petunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, dan sahabat-sahabatnya.
Perhatikan baik-baik saudara. Saya sekedar untuk memberikan informasi dulu. Satu, dulu negeri Tibet itu merupakan negeri merdeka berdaulat. Kemudian menjalin kerjasama dengan Republik Rakyat Cina yang komunis. Setelah ada perjanjian kerjasama, Cina mengirim ribuan tenaga kerja ke Tibet, saudara. Membangun kota, membangun jalan, membangun kantor-kantor pemerintah, saudara. Kemudian setelah pembangunan selesai, ternyata ratusan ribu para pekerja tersebut angkat senjata melakukan pemberontakan di Tibet. Kok bisa? Ternyata para pekerja tersebut adalah tentara, saudara. Tentara yang memang dididik, saudara, untuk bekerja. Kemudian setelah itu Tibet jatuh, dikuasai oleh negara Cina, dan pimpinan tertinggi agama yang ada di Tibet, yaitu Dalai Lama, ditangkap dan diusir ke luar negeri sampai hari ini, saudara. Hati-hati, masuknya tenaga kerja Cina ke Indonesia yang jumlahnya saat ini ratusan ribu orang harus diwaspadai, karena kita sudah lihat
bagaimana tegapnya badan mereka, bagaimana perawakan-perawakan mereka. Lebih tepat mirip tentara ketimbang pekerja kasar atau buruh, saudara. Yang kedua, saudara, di tengah Afrika ada satu negeri bernama Angola, dibantu habis-habisan oleh Republik Rakyat Cina, saudara. Setelah diikat dengan utang yang begitu besar, kemudian Cina mulai mengatur Angola. Anda tahu minggu ini apa yang terjadi? Parlemen Angola mengajukan undang-undang untuk ditandatangani oleh presiden yang isinya Islam tidak boleh ada di Angola, dan seluruh masjid harus ditutup. Alasannya karena berlawanan dan bertentangan dengan adat istiadat Angola, saudara. Ya, hari ini Islam dilarang di Angola, saudara. Bagaimana dahsyatnya pengaruh Cina komunis sampai di Afrika, saudara, dipengaruhi sedemikian rupa. Yang ketiga, ada satu lagi negara di Afrika bernama Zimbabwe, saudara, juga diberikan utang besar-besaran oleh Cina, saudara. Setelah utangnya, saudara, membengkak, Zimbabwe tidak mampu untuk bayar utang, saudara. Lalu apa ditawarkan oleh Cina komunis? Dibebaskan dari utang, tidak perlu bayar utang. Tapi mulai saat itu Zimbabwe harus meninggalkan mata uangnya dan belanja sehari-hari dengan mata uang Cina, yaitu yuan, saudara. Saat ini di Zimbabwe, jual beli, sewa menyewa, transaksi semuanya menggunakan mata uang yuan milik Cina komunis, saudara. Kembali ke Indonesia, saudara. Saat ini kita dapat pinjaman utang ribuan triliun dari Cina, saudara. Saat ini kita berutang kepada negeri Cina ribuan triliun, yang 7 turunan kita ke depan belum tentu kita bisa bayar, saudara. Hati-hati dengan ribuan triliun kita hutang ke Cina. Saat ini Cina komunis mulai mengobok-obok kita punya negeri, saudara. Mari kita lihat satu, saudara, bagaimana mereka masukkan tenaga kerja. Ratusan ribu orang masuk ke Indonesia saat ini. Dan minggu yang lalu, saudara, Presiden Jokowi sudah menyatakan, mengingatkan kepada para pengusaha untuk tidak lagi bertransaksi dengan dolar ataupun rupiah, tapi bertransaksi dengan yuan, mata uang Cina, saudara. Ini bukan fitnah, ini keputusan presiden, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Sebulan yang lalu presiden juga mengeluarkan kepres bahwa orang asing termasuk Cina-Cina komunis diberikan hak milik untuk memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, dan memiliki perkebunan di Indonesia, saudara. Ini nggak pernah terjadi. Orang asing diberikan hak milik. Ada apa gerangan yang terjadi, saudara? Masya Allah. Ada apa ini negeri? Saya ketemu seorang pejabat, Habib, kan enak kerjasama dengan Cina. Kita dibangunin itu jalan kereta, MRT, LRT. Saya katakan, Pak, itu bangun bukan gratis. Kita ngutang dan kita harus bayar dengan bunga. Satu. Kedua, kontraktor utamanya harus dari negeri Cina, bukan kontraktor utama pribumi kita. Yang ketiga, bahan-bahan bakunya juga harus diimpor dari Cina, termasuk reklamasi tiang-tiang pancangnya bukan kita buat sendiri, dari negeri Cina harus didatangkan, saudara. Dan gak sampai di situ, minimal 30% tenaga kerjanya juga harus dari Cina, saudara. Jadi apa yang kita dapat untung dari proyek-proyek tadi? Duit kita dikasih pinjam sama Cina, mesti bayar ke kontraktor Cina, mesti bayar ke pekerja Cina, mesti bayar ke material Cina. Semua duit balik lagi kepada mereka, saudara. Jangan mau dibohongin, jangan mau dibodohi, jangan mau dikadalin. Ini negara harus kita selamatkan. Gak boleh aja oleh asing dan asing. Betul? Siap bela negara, siap bela NKRI, siap bela Islam, siap bela bangsa, siap bela rakyat, siap jaga pribumi. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi.
berhasil menguasai ekonomi kita sampai saat ini, dan berhasil menguasai media cetak maupun elektronik sampai saat ini, mereka mulai berpikir untuk merebut politik dari tangan umat Islam, saudara. Waspada. Ekonomi kita sudah direbut oleh orang kafir. Media kita sudah direbut oleh orang kafir. Saat ini mereka ingin merebut tampuk pimpinan politik dari tangan umat Islam, saudara. Di beberapa daerah sudah terjadi. Jakarta 87% penduduknya muslim, tapi gubernurnya kafir, saudara. Solo, saudara, 85% penduduknya muslim, tapi wali kotanya kafir, saudara. Kalimantan Barat 72% penduduknya muslim, tapi gubernurnya sudah 2 periode kafir, saudara. Bahkan Kalimantan Tengah 2 periode yang lalu, saudara, juga dikuasai oleh orang kafir. Padahal 70% penduduk Kalimantan Tengah adalah umat Islam. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan berita gembira di Kalimantan Tengah, saudara. Bulan ini setelah saudara diadakan pemilihan gubernur yang baru, akhirnya calon gubernur kafir kalah, yang menang adalah calon gubernur muslim, saudara. Takbir, takbir. Kalau begitu saya mau tanya, kira-kira di Jakarta siap kita rebut kembali? Di Solo siap kita rebut kembali? Di seluruh Indonesia siap rebut kembali? Siap bersatu? Takbir. Saudara, hati-hati. Gerakan yang dilakukan orang kafir untuk merebut politik di Indonesia sangat berbahaya. Saat ini mereka sudah mendirikan partai politik, dan mereka punya belasan channel televisi, saudara. Dan mereka sudah mulai kampanye lewat televisinya, saudara. Bahkan mereka membuat baliho besar-besar di setiap kota, saudara. Foto si kafir ini ditampilkan, saudara, seolah seorang yang berkepribadian lembut, santun, cinta kepada rakyat, saudara. Hati-hati. Besok saat pemilihan presiden, saudara, orang ini akan mengajukan dirinya sebagai calon presiden. Duit dia punya, media dia punya, perusahaan dia punya, saudara. Hati-hati. Dari sekarang umat Islam wajib untuk merapatkan diri, untuk menyatukan segala potensi. Nggak boleh republik ini direbut oleh orang kafir. Betul? Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap bersatu. Takbir. Saudara, ini nggak main-main. Karena orang yang saya maksudkan ini pada pemilihan presiden yang lalu itu berhasil menjadi salah satu calon wakil presiden, saudara. Berhasil menjadi calon salah satu wakil presiden. Dan sekarang dia bikin partai sendiri. Dia punya duit, dia punya uang, dia punya channel, dia punya akses, dia punya televisi cukup banyak. Kalau kita tidak hati-hati, negeri ini akan direbut oleh orang kafir, saudara. Masya Allah. Makanya maaf Pak Bu ya, saat ini mulai ada upaya-upaya pengaburan sejarah. Saat ini, saudara, ada upaya pendistorsian sejarah. Ada mengatakan saat ini Islam di Indonesia datang bukan dari Arab tapi dari Cina. Ada yang mengatakan Wali Songo itu bukan Habib tapi Wali Songo itu Cina. Nggak sampai di situ, saudara. Seminggu yang lalu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia meresmikan monumen patung Laskar Cina di Taman Mini Indonesia Indah, saudara. Laskar Cina mana yang berjuang untuk Indonesia? Laskar Cina mana yang berjuang untuk memerdekakan Republik ini? Hei, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kurang ajar, kurang ajar. Kenapa Laskar Cina komunis yang kau buat patungnya untuk diperingati, padahal mereka pengkhianat negeri ini, saudara? Insya Allah. Takbir.
Maka itu saya perlu buka kepada masyarakat, saudara, supaya Anda semua tahu persoalan Laskar Cina, saudara, sekarang dihapus dari sejarah. Banyak bangsa Indonesia tidak pernah tahu lagi tentang sejarahnya, saudara. Hari ini saya mau buka, malam ini saya ingin beritahukan saudara, supaya seluruh umat Islam dimanapun paham siapa itu Laskar Cina di Indonesia, saudara. Mau tahu? Mau tahu? Betul, saudara. Dulu di zaman Belanda, di zaman penjajahan, Belanda memanjakan orang-orang Cina karena orang-orang Cina dianggap sahabat yang baik, yang tidak berontak kepada Belanda, saudara. Lalu Belanda merekrut, saudara, pemuda-pemuda Cina berhaluan kiri untuk dijadikan milisi bersenjata dan diberi nama Poh An Tui, saudara. Catat, Poh An Tui. Siapa itu Poh An Tui? Laskar Cina komunis yang dibesarkan oleh pemerintah penjajah Belanda, saudara. Apa kerja mereka? Kerja mereka, saudara, membantu Belanda untuk menarik upeti dari para petani, dari rakyat Indonesia, untuk memeras, untuk menekan, untuk menganiaya. Bahkan mereka lebih kejam daripada tentara Belanda, saudara. Berapa banyak orang Indonesia yang mereka perkosa? Berapa banyak orang Indonesia yang mereka bunuh? Berapa banyak orang Indonesia yang mereka cincang, saudara? Kurang ajar. Supaya tahu, ini namanya Poh An Tui, saudara. Kemudian mereka menyebar di mana-mana. Begitu Jepang datang, saudara, mereka bela Jepang. Begitu Jepang angkat kaki, saudara, mereka khianat. Mereka gabung dengan Nika, bentukan Belanda, saudara. Kurang ajar. Anda tahu, begitu Bung Karno mengumumkan, memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, saudara, Laskar Cina komunis tidak terima. Mereka tidak setuju dengan kemerdekaan. Di Medan, Sumatera Utara, Laskar Cina komunis ngamuk. Mereka serbu perkampungan-perkampungan. Mereka bunuh rakyat Indonesia, saudara. Di Cilegon, di Tangerang, saudara, di Kerawang, mereka ngamuk. Termasuk di Bandung, mereka turun, mereka ngamuk, mereka bantai, mereka tangkepi para pejuang Indonesia, saudara. Kurang ajar. Saya mau tanya, kalau begitu Laskar Cina itu, saudara, pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau pengkhianat? Lah kok pengkhianatnya dibikin monumen di Taman Mini? Apa, saudara? Siap rubuhan? Siap rubuhan? Kurang ajar, saudara. Orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek bangsa Indonesia, diperkosa oleh Laskar Cina komunis, dibunuh, dicincang. Mereka kerja buat Belanda, saudara. Baik, berikutnya, saudara. Berikutnya perlu Anda tahu. Anda pernah dengar nama Westerling, saudara? Jenderalnya, saudara, jenderalnya tentara daripada Belanda. Pernah dengar? Pernah dengar? Saudara, Westerling membantai 50.000 pemuda Makassar, saudara. Orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar di Sulawesi Selatan, mereka kumpulkan, mereka bantai, saudara. 50.000 orang. Lalu apa yang terjadi? Mereka dikejar oleh para gerilyawan Republik Indonesia, para pejuang Indonesia, saudara, ketika itu mengejar Westerling. Lalu apa yang terjadi? Westerling diamankan oleh Poh An Tui, Laskar Cina komunis, saudara. Mereka bawa Westerling ke Bandung. Bahkan begitu sampai di Bandung, mereka masih sempat menculik para pejuang, membunuh para pejuang, saudara, bersama Westerling. Akhirnya dikejar oleh tentara di Jawa Barat, saudara. Mereka lari ke Jakarta, mereka sampai di Sanfor, dan dibawa lari ke Singapura oleh Poh An Tui dengan kapal kecil Catalina, saudara. Poh An Tui menyelamatkan pembantai bangsa Indonesia. Kurang ajar. Masya Allah. Ayo saya mau tanya, pejuang apa pengkhianat? Pahlawan atau bajingan? Apa perlu dibikin patungnya di Indonesia? Apa perlu boleh dibikin monumennya di Indonesia? Siap rubuhkan. Takbir. Masya Allah. Saudara,
ini dihapus dari sejarah supaya bangsa Indonesia nggak tahu kejamnya mereka, jahatnya mereka, saudara. Makanya maaf Pak Bu ya, dulu di zaman Soeharto, kenapa Soeharto melarang barongsai? Kenapa Soeharto melarang penggunaan tulisan Cina, saudara, di toko-toko? Kenapa Soeharto melarang orang Cina nggak boleh pakai nama Cina, saudara? Jangan salahkan Soeharto dulu, saudara. Kenapa Soeharto marah kepada Cina? Karena Soeharto tahu berapa banyak tentara dibunuh oleh laskar Cina komunis, berapa banyak rakyat dibunuh, berapa banyak perempuan kita diperkosa. Maka itu pada saat Soeharto berkuasa, dilarang, saudara. Cina komunis tersebut, saudara, dilarang. Nggak boleh pakai nama Cina, nggak boleh menunjukkan barongsai, nggak boleh menunjukkan hari rayanya di tengah masyarakat, saudara. Bahkan agamanya nggak boleh dicantumkan dalam KTP, saudara. Ya, Soeharto memang tegas, Soeharto memang galak, tapi Soeharto berbuat itu bukan tanpa sebab. Betul? Betul? Jadi kalau Soeharto melarang Cina ketika itu wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Sekarang di zaman Jokowi dibuatin monumen. Kacau tidak? Kenapa lu bikin patung laskar Cina bukan laskar Betawi? Laskar Betawi juga banyak yang jadi pejuang, betul? Ada si Pitung, ada si Ji, betul? Ada Kiai Haji Nur Ali, betul? Betul? Dia bikin monumen laskar Cina, cengcorang. Ayo saya mau tanya umat Islam di sini, saudara. Terus terang, Po Hantui sebagai laskar Cina komunis yang pernah lama bercokol di Indonesia, bahkan di Jakarta, di wilayah Glodok, beberapa habaib disembelih oleh mereka, saudara. Ini Po Hantui ini jahat. Habib disembelih, kiai disembelih, relawan-relawan, saudara, pejuang-pejuang kita dibunuh, ibu-ibu kita banyak diperkosa oleh mereka. Saya tanya, mereka pahlawan atau bajingan? Pahlawan atau bajingan? Pejuang atau pecundang? Betul? Kalau begitu, saudara, apa perlu mereka dihargai? Apa perlu mereka dibuatkan monumen? Siap rubuhkan monumennya. Takbir. Sallu ala Nabi. Kayaknya Taman Mini dari sini deket nih. Tinggal dikeker. Ini kalau nih malam rame-rame kita ke sono, rubuh langsung nih. Setuju? Setuju? Lu tahu tempatnya enggak? Di mana? Patungnya ditaruh di mana? Lu nggak tahu mau nyari kemana? Tapi kita intip, besok kita turun rame-rame, suruh rubuhin. Betul? 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 Oh, saudara, kalau dulu Laskar Betawi yang dipimpin oleh Pitung itu pejuang. Orang-orang kaya, saudara, kaya-kaya Belanda ini, saudara, dicegat oleh Laskar Betawi, dirampok. Hasil rampokannya, saudara, dibagi-bagi ke rakyat miskin. Bagus gak? Yang dirampok Belanda kafir. Bagus gak? Yang dirampok penjajah kafir. Bagus gak? Hasilnya rampasan dibagi buat rakyat kecil. Bagus tidak? Saya mau tanya, kalau begitu pejuang bukan? Pejuang bukan? Pahlawan bukan? Yang begini dong bukan Laskar Cina. Kurang ajar, saudara. Jadi perlu saya sampaikan. Baik, saya tidak mau panjang lebar soal Po Hantui, tapi tolong nanti selesai tablik ini, Anda yang punya handphone, saudara, silakan Anda buka di handphone Anda, masuk ke akses internet, tulis Po Hantui, POH spasi an spasi Tui, TUI. Anda tulis Po Hantui, research, cari, akan keluar semua kebiadaban Po Hantui, saudara. Ini zaman globalisasi informasi, nggak bisa kebusukan mereka disembunyikan. Betul? Betul? Apa pengkhianat boleh jadi pemimpin di negeri kita? Apa pengkhianat boleh jadi presiden di negeri kita? Apa pengkhianat boleh kita kasih peluang lagi? Takbir. Begitu saya mau tanya, siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap lawan Po Hantui? Takbir. Saya yang bicara, saya yang tanggung jawab, saudara. Kalau pemerintah tidak suka menganggap, oh ini Habib Rizik bicara salah, ini menyinggung, salah, ya
Saya bicara sara. Kenapa? Saya bicara fakta sejarah. Saya ingin sampaikan kepada bangsa Indonesia agar mereka tidak terjebak untuk kesekian kali. Betul? Betul? Ini fakta sejarah yang tidak boleh disembunyikan. Betul? Pengkhianat tetap pengkhianat. Penjahat harus disebut penjahat. Saudara, selama ini kita diam, selama ini kita tidak bicara di hadapan masyarakat. Tapi begitu lihat perbuatan mereka makin keterlaluan, makin kurang ajar, mentang-mentang dibiarkan, sekarang bikin monumen penghargaan untuk laskar pengkhianat. Ini nggak boleh lagi dibiarkan. Wajib kita bangkit untuk melakukan perlawanan. Betul? Takbir! 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 Jadi kalau malam ini barusan saya cerita Po Hantui, saudara, bagus tidak? Bagus tidak? Setuju tidak? Dukung tidak? Yang tidak tahu jadi tahu, betul? Yang sudah tahu makin tahu, betul? Alhamdulillah. Makanya hati-hati Pak, Bu. Sekarang yang berbahaya, ada tokoh-tokoh Islam yang dibeli oleh mereka untuk memuluskan orang kafir jadi pemimpin di Indonesia, saudara. Ini sangat berbahaya. Dengan alasan demokrasi, dengan alasan kebebasan, dengan alasan hak asasi manusia. Bahkan ada Profesor Dr. Kiai Haji, pimpinan Ormas Islam, bicara di media cetak dan elektronik. Apa dia bilang? Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Saudara, ini yang bicara Profesor Dr. Kiai Haji, pimpinan Ormas Islam, kurang ajar. Masya Allah, jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya panjang. Jawab jangan. Sampai pagi kuat. Ente sehat kuat, ane sakit. Urusannya selesai ceramah pingsan di panggung. Ntar begitu saya pingsan di panggung, jamaah ngomong Habib kualat Cina tuh. Padahal kita lagi sakit. Makanya tenaga mesti direm-rem juga dikit. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan lagi. Bagaimana tahun depan? Malam Rebo besok saya ngisi lagi di sini. Malam Rebo besok di mana? Di Pengasinan. Udah terus. Udah terus. Mau tahu jawabnya, saudara? Baik, malam ini saya berikan 3 jawaban, saudara. Perhatikan baik-baik semua, khususnya para pemuda. Jadi, gara-gara ada Profesor Dr. Kiai Haji bicara semacam itu, banyak umat Islam yang awam mengaminkan, mengiyakan, saudara. Dipikir itu kalimat sudah benar. Karena yang mengucapkannya Profesor Dr. Kiai Haji, pimpinan Ormas Islam, saudara. Bagaimana orang awam tidak terpengaruh? Betul? Betul? Nah, sekarang kita jawab satu persatu. Siap dengar jawabannya? Betul? Baik, perhatikan saudara. Kalimat seperti tadi, lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Saudara, kalimat semacam ini merupakan pendangkalan akidah yang bisa menyesatkan umat. Kenapa saya katakan pendangkalan akidah? Sebab kalau ungkapan semacam itu dibiarkan, nanti akan berimplikasi kepada masalah-masalah lain. Saya buktikan. Saudara, kalau hari ini kita katakan lebih baik